Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Badriatul Fadilah dengan NIM 21060196 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 7 konsep dasar probabilitas guna memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep dasar probabilitas, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari probabilitas tersebut. Mari kita bahas. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian atau suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Selanjutnya, manfaat dari probabilitas. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Dan setiap pengambilan keputusan yang jarang memiliki informasi yang lengkap, sehingga perlu untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Selanjutnya yaitu contoh probabilitas. Yang pertama itu ada pembelian saham, harga saham berdasarkan analisis harga saham. Contoh yang keduanya yaitu peluang produk yang diluncurkan perusahaan atau sukses dan tidaknya, dan lain-lain. Dan contoh selanjutnya yaitu pada saat ini suku bunga tabungan dari deposito di bank cukup rendah. Apakah kita merasa tertantang untuk berinvestasi di pasar saham tersebut? Dari 3 contoh yang saya bacakan tadi itu, semua keputusan hanya diambil dari sebagian contoh atau sampel dari populasi keseluruhan. Investor mungkin mengambil keputusan berdasarkan pendapat dari 3 analisis karena tidak mungkin untuk bertanya kepada seluruh analis yang ada. Peserta kursus hanya menanyakan pada beberapa teman yang ikut kursus, karena tidak mungkin menanyakan pada semua peserta yang kursus di mana mereka kursus. Bagian uji mutu meyakinkan produknya baik hanya dengan mengambil sampel, karena tidak mungkin seluruh produknya dijadikan sampel, lalu tidak ada yang dijual. Selanjutnya, probabilitas yaitu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Ada 3 hal penting dalam rangka membicarakan probabilitas, yaitu percobaan atau eksperimen, hasil atau outcome, dan peristiwa atau event. Pengertian dan contohnya akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama, kita akan membahas percobaan. Percobaan yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Percobaan adalah aktivitas yang melahirkan suatu peristiwa. Contohnya, kegiatan melempar uang akan menimbulkan peristiwa muncul gambar atau angka. Kegiatan jual beli saham akan menimbulkan peristiwa membeli atau menjual. Perubahan harga-harga akan menimbulkan inflasi dan deflasi. Mahasiswa yang giat belajar akan menimbulkan prestasi yang memuaskan, sangat memuaskan, atau terpuji. Pertandingan sepak bola akan menimbulkan peristiwa menang, kalah, atau seri. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan peristiwa tersebut dikenal dengan percobaan. Selanjutnya, hasil atau outcome. Hasil atau outcome yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Dari suatu percobaan akan memberikan hasil. Contohnya dari percobaan kegiatan melempar uang tadi, maka hasilnya itu akan ada 2 kemungkinan, yaitu muncul angka atau muncul gambar.
dan percobaan kegiatan perdagangan saham. Maka hasilnya itu yang pertama menjual saham atau membeli saham. Contoh yang ketiga yaitu perubahan harga. Hasilnya yaitu inflasi atau harga naik atau deflasi yaitu harga turun. Percobaan yang keempat yaitu mahasiswa belajar. Hasilnya itu ada tiga, yaitu yang pertama lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, atau lulus terpuji. Percobaan yang keempat yaitu pertandingan sepak bola, maka hasilnya ada tiga juga. Yang pertama menang, kalah, atau seri. Jadi, hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan atau kegiatan. Yang ketiga, peristiwa atau event. Peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Peristiwa menunjukkan hasil yang terjadi dari suatu kejadian. Dalam setiap percobaan atau kegiatan hanya ada satu kemungkinan hasil. Pada kegiatan jual beli saham, kalau tidak membeli berarti menjual. Pada perubahan harga terjadi inflasi atau deflasi. Dua peristiwa tersebut tidak dapat terjadi bersamaan. Pada kegiatan mahasiswa belajar, maka mahasiswa hanya lulus dengan satu kemungkinan, apakah memuaskan, sangat memuaskan, atau terpuji. Pada pertandingan sepak bola, juga hanya terjadi satu peristiwa, apakah klub sepak bola tersebut menang, kalah, atau seri. Tidak mungkin satu peristiwa. Tidak mungkin dalam suatu pertandingan sepak bola, misalnya Persita dan PSIS, hasilnya adalah Persita menang juga kalah. Peristiwa yang mungkin adalah Persita menang, Persita kalah, atau seri. Selanjutnya, mari kita bahas contoh urutan antara percobaan, hasil, dan peristiwa. Contohnya yaitu percobaan atau kegiatan. Pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno 11 Mei 2014. Hasilnya, timnas menang, timnas kalah, seri, timnas tidak kalah dan tidak menang. Peristiwanya yaitu timnas menang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1. Probabilitas menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedang probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang mungkin terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas terbagi tiga, yaitu yang pertama pendekatan klasik, yang kedua pendekatan relatif, dan yang ketiga pendekatan subjektif. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pendekatan klasik. Definisi dari pendekatan klasik yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumus dari pendekatan klasik yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Contoh dari pendekatan klasik. Percobaan pendekatan klasik yang pertama, yaitu kegiatan melempar uang. Hasilnya itu akan ada dua, yaitu yang pertama muncul gambar atau muncul angka. Jadi hasilnya ada dua. Probabilitasnya ada 1 dari 2. Percobaan yang kedua yaitu kegiatan perdagangan saham. Hasilnya ada menjual saham atau membeli saham. Jadi total hasilnya itu ada 2 dan probabilitasnya yaitu 1/2, 1 dari 2. Yang percobaan ketiga yaitu perubahan harga. Hasilnya ada inflasi, harga naik, atau deflasi, harga turun. Jadi total hasilnya itu ada 2 juga dan probabilitasnya 1/2, yaitu kemungkinannya itu 1 dari 2 hasil ini.
Dan percobaan yang keempat ada mahasiswa belajar. Hasilnya itu ada yang pertama lulus memuaskan, yang kedua lulus sangat memuaskan, dan yang ketiga lulus terpuji. Jadi total hasilnya itu ada 3 dan probabilitasnya ada 1/3, 1 dari 3 hasil tersebut. Selanjutnya, pendekatan relatif. Definisi dari pendekatan relatif yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumus dari pendekatan relatif yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Jadi, pendekatan relatif berdasarkan besarnya probabilitas pada banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan, kegiatan, atau pengamatan yang dilakukan. Contohnya, dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan deflasi, maka probabilitas inflasinya sama dengan 9/12 dikurang 0,75 dan probabilitas deflasinya yaitu 3/12 sama dengan 0,25. Selanjutnya, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Contoh pendekatan subjektif seperti yang pertama. Menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak pernah akan krisis karena fondasi ekonomi kuat. Atau yang ketiga, Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah Statistika 1. Semua contoh tersebut hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan demikian dinamakan pendekatan subjektif. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai konsep dasar hukum probabilitas. Probabilitas kejadian dilambangkan dengan P. Apabila kejadian jual saham dinyatakan dengan huruf A, maka probabilitas jual saham dinyatakan dengan PA. Sebaliknya, apabila kejadian beli saham adalah B, maka probabilitas beli saham adalah PB. Dalam mempelajari hukum dasar probabilitas, kita akan membahas mengenai hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Yang pertama, hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually exclusive, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa yang lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Apabila kejadian menjual saham PA, maka kejadian membeli saham PB tidak terjadi pada waktu bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut, yaitu PA atau B sama dengan PA tambah PB. Contohnya, PA-nya sama dengan 0,60, PB-nya sama dengan 0,40, maka PA atau B sama dengan 0,6 tambah 0,4 sama dengan 1,0. Selanjutnya, peristiwa atau kejadian bersama. Jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari hanya terjadi satu peristiwa. Kejadian seperti jual atau beli saja tanpa tahu apa yang dijual atau dibeli.
atau kejadian hanya jenis banknya saja, BCA, BLP, atau BNI, tanpa tahu kegiatannya jarang sekali terjadi. Kegiatan jual saham pastilah diketahui, saham apa yang dijual atau beli saham apa yang dibeli. Jadi, kegiatannya sebenarnya atas dua jenis, yaitu kegiatan jual saham dan sahamnya adalah saham BCA. Oleh sebab itu, ada kejadian bersama atau joint event, seperti kejadian jual saham PA dan sahamnya BCA atau PD, atau kejadian beli atau PB dan sahamnya BCA atau PD. Probabilitas kejadian bersama dilambangkan P dalam kurung AD. Untuk kejadian jual saham BCA dan PBD untuk kejadian beli saham BCA. Pada peristiwa bersama, dua atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat lebih mudah dihitung dengan diagram Venn seperti yang ada dalam komputer dalam layar berikut ini, yaitu ini kejadian Venn-nya, diagram Venn-nya ada A, AB, dan B. Ini kejadian bersamanya AB. Jadi P atau PA atau B sama dengan PA tambah PB kurang P dalam kurung AB. Maka dengan diagram Venn terlihat adanya perhitungan ganda, yaitu kejadian AD tersebut, yaitu kejadian AB. Kejadian AB tersebut masuk dihitung dalam kejadian A dan kejadian B. Oleh sebab itu, untuk penjumlahan probabilitas dengan adanya unsur kegiatan bersama, maka rumus penjumlahannya dirumuskan menjadi P dalam kurung A atau B sama dengan PA tambah PB sama dikurang P dalam kurung AB. Apabila PAB-nya itu sama dengan 0,2, maka PAA atau B sama dengan 0,60 tambah 0,40 dikurang 0,2, jadi sama dengan 0,8. Selanjutnya, peristiwa saling lepas. Seperti dikemukakan pada awal bab ini, kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, untuk peristiwa saling lepas, kejadian bersama dalam suatu percobaan atau kejadian tidak ada. Diagram Venn untuk kejadian saling lepas adalah sebagai berikut yang ada dalam layar ini, yaitu diagram Venn itu menunjukkan bahwa peristiwa A atau jual saham dan B atau beli saham saling lepas. Tidak ada bagian A yang menjadi bagian B dan begitu juga sebaliknya, tidak ada bagian B yang menjadi bagian A. Peristiwa atau kejadian bersama untuk peristiwa saling lepas dinyatakan P dalam kurung AB sama dengan 0. Oleh sebab itu, untuk peristiwa yang saling lepas, probabilitas kejadian A atau B yang dinyatakan P, A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B kurang 0 sama dengan PA ditambah PB. Selanjutnya mari kita bahas konsep dasar hukum probabilitas yang kedua, yaitu hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedang untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Peristiwa independen adalah suatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lain. Hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A atau B, A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut, yaitu P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali PB. Apabila PA sama dengan 1/2 dan PB sama dengan 1/2, maka PA dan B sama dengan 1/2 dikali 1/2, hasilnya 1/4. Selanjutnya kita bahas mengenai kejadian bersyarat PBA. Kejadian bersyarat atau probabilitas bersyarat atau conditional probability adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi.
Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan PAB, yaitu probabilitas peristiwa A dengan probabilitas peristiwa B telah terjadi. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi dinyatakan sebagai berikut, yaitu PBA sama dengan PAB per PA. Peristiwa probabilitas bersyarat dapat dicontohkan. Yang pertama, berapa probabilitas kejadian menjual saham BCA? Pada peristiwa ini, kejadian saham BCA terjadi setelah peristiwa jual. Apabila probabilitas jual adalah PA dan probabilitas saham BCA PD, maka probabilitas bersyaratnya dinyatakan PDA. Yang contoh kedua yaitu berapa probabilitas kejadian saham BCA terjual. Pada peristiwa ini, kejadian jual terjadi setelah kejadian saham BCA, maka probabilitas bersyaratnya dinyatakan PAD. Selanjutnya yaitu peristiwa pelengkap atau complementary event. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Peristiwa A dan B dikatakan sebagai peristiwa komplement. Beberapa contoh dalam kaitan hubungan komplement adalah yang pertama, kegiatan jual beli saham menghasilkan dua hasil, yaitu kegiatan jual atau PA atau kegiatan beli atau PB. Kemungkinan peristiwanya adalah PA atau PB. Apabila diketahui bahwa PA 0,8, maka secara otomatis PB sama dengan 1, dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Yang keduanya yaitu iklim di Indonesia dinyatakan dengan dua hasil, yaitu hujan atau PA atau kemarau atau PB. Apabila probabilitas PA sama dengan 0,2, maka PB-nya sama dengan 1 dikurang 0,2, maka hasilnya yaitu 0,8. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas mengenai diagram pohon. Diagram pohon yaitu suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon dimulai dari batang kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan bisnis di mana terjadi tahapan-tahapan pekerjaan. Berikut contoh diagram pohon untuk kegiatan jual beli saham di bursa. Dan untuk menyusun diagram pohon ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah langkah awal kegiatan, yaitu kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya dengan pohon utamanya berupa kegiatannya di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 yaitu 1. Tahap yang kedua, membuat cabang. Kegiatan di bursa ada dua, yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli saham. Probabilitas jualnya sama dengan 0,6 dan probabilitas belinya 0,4. Nilai probabilitas pada cabangnya yaitu 0,6 tambah 0,4 sama dengan 1. Dan tahap yang ketiga, membuat ranting. Pada setiap cabang, baik jual maupun beli, ada 3 ranting jenis saham, yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap ranting 0,3 ditambah 0,40 ditambah 0,25, hasilnya yaitu 1. Dan tahap yang keempatnya yaitu menghitung probabilitas bersama atau joint probability. Antara kejadian pertama A dengan B dengan kejadian kedua D, E, dan F, kita bisa menghitung probabilitas PDA atau PEB secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Ini contoh dari diagram pohon yang ada pada layar kita berikut ini.
Melalui diagram pohon dengan mudah dapat diketahui nilai probabilitas suatu kejadian. Probabilitas terjualnya saham BLP PEA sama dengan 0,24, probabilitas dibelinya saham BNI-nya yaitu 0,10 dan seterusnya. Ini ya, ada contoh dari diagram pohon. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes ini merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya apakah Tuhan ada dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di bumi. Jadi, bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan PA1 untuk suatu fakta dan PA2 untuk fakta lain, sedang keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PB, maka teorema Bayes dinyatakan dengan PA1IB sama dengan PAI kali PBAI per PAI kali PBA1 ditambah PA2 dikali PBA2 ditambah titik-titik ditambah PAI dikali PBAI. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai beberapa prinsip menghitung. Ada beberapa prinsip menghitung yang bermanfaat dalam mempelajari probabilitas, yaitu yang pertama faktorial, yang kedua permutasi, dan yang terakhir kombinasi. Yang pertama faktorial. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Contoh konvensional, apabila kita mempunyai 3 bank yaitu BCA, BLP, dan BNI, ada berapa cara menyusun urutan ketiga bank tersebut? Seluruh kemungkinan urutan ketiga banknya yaitu ada 6 cara. Jadi ada 6 cara untuk mengurutkan nama bank. Bagaimana kalau ingin mengurutkan sesuatu yang jumlahnya banyak? Kalau 3 saja ada 6, maka berapa cara mengurutkan nama yang sekarang sudah ada sekitar 180 buah bank? Untuk menjawab permasalahan tersebut, sebenarnya terdapat pola yang dapat diikuti untuk meletakkan urutan pertama dari 3 bank. Anda mempunyai 3 pilihan yaitu BCA, BLB, dan BNI. Apabila urutan pertama Anda termasuk misalnya BCA, maka urutan kedua tinggal 2 pilihan yaitu BLP dan BNI. Apabila urutan kedua Anda pilih BLP, maka urutan ketiga hanya ada 1 pilihan yaitu BNI. Dengan demikian banyaknya urutan adalah perkalian dari pilihan tersebut. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Dalam matematika, perhitungan ini dikenal dengan faktorial yang biasa dilambangkan dengan tanda seru. 0 seru didefinisikan dengan 1, sedangkan n seru adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali titik 2 kali 1. Yang selanjutnya yaitu permutasi atau sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Permutasi digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan atau arrangement jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi ini kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Permutasi dirumuskan sebagai berikut. NPR sama dengan N tanda seru per N kurang R tanda seru. Di mana P jumlah permutasi atau cara objek disusun, N ini jumlah total objek yang disusun, R ini jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, jumlah R dapat sama dengan N atau lebih kecil, dan tanda seru ini yaitu tanda dari faktorial. Yang terakhir yaitu kombinasi atau beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara suatu diambil dari keseluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Misalkan ada 10 bank dan kita hanya akan mengambil 3 bank, maka ada berapa kombinasi bank yang dapat diambil tanpa memperhatikan urutan atau susunannya. Apabila dalam permutasi dibedakan susunan seperti BCA, BNI dengan BCA, BCA, BNI dengan BNI, BCA, maka
Maka dalam kombinasi tidak dibedakan susunannya sehingga susunan BCA BNI dianggap sama dengan BNI BCA. Jumlah kombinasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu NCR sama dengan N per R dalam kurung N dikurang R. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya memohon maaf. Dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.